Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rara Mesia. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konflik sosial. Nah, Anda harus tahu ya apa itu konflik sosial. Ayo pikir dulu. Nah, betul. Konflik sosial itu adalah suatu proses sosial ketika seseorang atau kelompok yang berusaha mencapai tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai ancaman dan kekerasan. Nah, jadi paham kan Anda apa itu konflik sosial? Nah, harus kita paham dulu, konflik itu adalah pertentangan yang terjadi antara individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau individu dengan individu. Oke? Lanjut, kita akan mempelajari yaitu sebab terjadinya konflik sosial, yaitu faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama itu ada perbedaan keyakinan, pendirian, perbedaan budaya antar kelompok atau antar kelompok masyarakat, dan perbedaan kepentingan antar individu, kesenjangan sosial mengenai tingkat kesejahteraan, ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan sosial, dan masih banyak lagi. Dan ada juga dampak dari konflik sosial, seperti dampak positifnya ya. Dampak positifnya itu seperti munculnya norma baru, meningkatkan solidaritas kelompok, meningkatkan kekuatan pribadi untuk menghadapi berbagai situasi konflik sosial, dan bisa juga untuk mendorong kesadaran kelompok yang berkonflik untuk melakukan kompromi. Oke? Dan ada juga dampak negatifnya. Nah, yang pertama itu seperti menimbulkan perpecahan, melumpuhkan roda perekonomian, meningkatkan keresahan masyarakat, menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana umum, menghancurkan harta benda dan penyebab jatuhnya korban jiwa, dan bisa juga untuk merusak struktur sosial. Oke, jadi itu adalah dampak positif dan negatif dari konflik sosial. Nah, misalnya ada konflik sosial di tengah-tengah masyarakat, adanya kemalingan gitu ya, toko emas yang dimaling gitu. Nanti akan ada korban jiwa, ada yang kerugian harta benda. Oke, nah lanjut pada proses sosial dalam menyelesaikan konflik. Konflik hendaknya segera diselesaikan agar kehidupan masyarakat kembali teratur. Oleh karena itu, disintegrasi sosial dapat dicegah. Proses penyelesaian konflik disebut akomodasi. Akomodasi dapat dilakukan melalui berbagai metode penyelesaian konflik. Metode penyelesaian konflik disesuaikan dengan tipe konflik berdasar konflik, besarnya konflik, dan dampak yang ditimbulkan. Oke, ada beberapa metode penyelesaian konflik. Yang pertama itu koersi. Koersi itu yaitu bentuk akomodasi melalui paksaan fisik atau psikologis ya. Itu kayak paksaan. Yang kedua itu ada kompromi. Kompromi itu yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam konflik saling mengurangi tuntutan untuk mencapai suatu penyelesaian, yang mana orang yang berkonflik ini sama-sama mengurangi biar tidak terlalu merugikan pada baik itu pihak lawan maupun pihak kita gitu ya. Ketiga yaitu arbitrase, yaitu
cara untuk mencapai sebuah kompromi melalui pihak ketiga majelis arbitrase yang bersifat formal karena pihak-pihak yang bertikai tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Jadi adanya arbitrase ini. Yang keempat yaitu mediasi, yaitu akomodasi melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berwenang mengambil keputusan masalah gitu. Yang pihak ketiga ini sebagai pendengar gitu ya. Dan yang kelima yaitu negosiasi, yaitu proses komunikasi dua atau lebih pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan mencapai penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Jadi keputusan yang bisa diambil semua pihak yang baik berkonflik maupun yang ditentang. Yang keenam yaitu konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai suatu kesepakatan. Konsiliasi itu merupakan mediasi yang bersifat lebih formal. Keputusan pihak ketiga dalam konsiliasi ini bersifat tidak mengikat ya. Oke, yang ketujuh yaitu rekonsiliasi, yaitu usaha menyelesaikan konflik pada masa lalu sekaligus memperbarui hubungan ke arah perdamaian yang lebih harmonis. Dan yang kedelapan yaitu stalemate, yaitu proses akomodasi yang terjadi karena kedua belah pihak ini memiliki kekuatan seimbang sehingga pertikaian berhenti dengan sendirinya. Dan yang kesembilan yaitu transformasi konflik ya, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan mengatasi akar penyebab konflik sehingga dapat mengubah konflik yang bersifat destruktif menjadi konflik konstruktif ya. Dan yang ke-10 yaitu adjudikasi. Adjudikasi ini yaitu penyelesaian konflik di pengadilan, langsung ke bawah ke pengadilan ya. Dan yang ke-11 yaitu segregasi, yaitu tiap-tiap pihak memisahkan diri dan saling menghindar untuk mengurangi ketegangan. Jadi sama-sama untuk menjauh gitu ya. Dan yang ke-12 yaitu eliminasi, yaitu salah satu pihak yang berkonflik memutuskan mengalah atau mengundurkan diri dari konflik. Jadi ada salah satu pihak yang mengalah dari konflik tersebut. Yang ke-13 yaitu subjugation atau domination, yaitu pihak yang mempunyai kekuatan lebih kuat dan dominan meminta pihak yang lebih lemah untuk memenuhi keinginannya. Nah, itu seperti kayak ditekan gitu ya. Dan lanjut yang ke-14 yaitu keputusan mayoritas, yaitu keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak atau melakukan voting. Mungkin hanya itu adalah proses metode penyelesaian konflik sosial. Oke, mungkin sampai sini pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Besok kita akan lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.